PSSI saat ini tengah gencar mendatangkan pemain naturalisasi keturunan untuk membela timnas Indonesia. Banyak pemain dengan label Liga Top Eropa, seperti Eredivisie, akhirnya dapat membela tim Merah Putih. Namun, di balik kedatangan pemain keturunan tersebut, ternyata ada sosok yang memiliki peran penting dalam proses naturalisasi. Siapakah sosok penting tersebut dan bagaimana peran mereka ikut andil dalam proses naturalisasi? Dan inilah sosok penting di balik layar sebagai kunci bergabungnya pemain keturunan timnas Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini patut bereuforia atas pencapaian timnas Indonesia akhir-akhir ini. Ya, timnas Indonesia memiliki pencapaian luar biasa di level Asia dengan back-to-back lolos Piala Asia. Setelah menjadi runner-up grup F di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia 2027. Sebelumnya Indonesia lolos ke Piala Asia yang digelar Januari 2024, tim Garuda pun langsung menembus babak 16 besar. Selain itu, timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat 133 ranking FIFA. Indonesia berhasil lompat secara signifikan hingga 8 posisi, usai mencetak 2 kemenangan atas Vietnam dan terakhir kemenangan atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan yang lebih membanggakan, skuad Garuda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Negara-negara kuat Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia sudah gugur terlebih dahulu. Nah, pencapaian ini tidak serta-merta didapat begitu saja. Terdapat berbagai stakeholder yang saling membantu dan kerjasama dalam membentuk timnas Indonesia menjadi yang paling ditakuti. Mulai dari kerja keras para pemain timnas, pelatih yang berkualitas seperti Coach Shin, hingga Pak Ketua Erick Thohir yang selalu terus mendukung, serta dari berbagai orang di balik layar yang bekerja secara diam-diam. Salah satu pekerjaan di balik layar tersebut adalah mencari dan mendatangkan pemain-pemain keturunan yang bersedia untuk membela timnas Garuda. Dan berikut ini adalah sosok di balik layar sebagai kunci kedatangan pemain keturunan timnas Indonesia. Yusa Nugraha. Nama Yusa Nugraha, pemuda asal Solo, belakangan ini menjadi perbincangan masyarakat maupun warganet di media sosial. Yusa merupakan sosok yang ikut berjasa dalam mencari pemain keturunan Indonesia di Belanda. Menariknya, Yusa ternyata bukan agen atau staf PSSI. Ia hanya mengisi waktu luang dengan mewawancarai pemain-pemain keturunan Indonesia di Belanda. Dan menariknya lagi, ternyata Yusa melakukan interview karena gabut saat masih pandemi COVID-19. Bisa ya orang gabut punya ide begitu hingga ikut andil dalam kejayaan timnas Indonesia saat ini. Awalnya gabut saat pandemi, bingung mau ngapain, iseng-iseng saja DM pemain-pemain keturunan Indonesia yang di Belanda. Banyak yang mau diwawancara, kata Yusa dalam obrolan dengan bola.com beberapa waktu yang lalu. Yusa punya kelebihan karena bisa berbahasa Belanda dan Inggris. Maklumlah, ia diboyong oleh orang tuanya ke Belanda sejak usia 7 tahun. Deretan pemain yang diwawancara Yusa di channel YouTube-nya, mulai dari Kevin Dix, Michelle Gers, Jay Sess, Ragnar Oratmangun, Justin Hubner, Eliano Reinders, Nathan Chuaon, Tristan Guijer, hingga Kelvin Verdong. Ya, kita tahu hampir semuanya kini sudah menjadi pemain timnas Indonesia. Akhirnya, program wawancaranya Obri atau obrolan ringan bersama Yusa menjadi agenda tetap di channel YouTube-nya. Fardi Bahdim. Fardi Bahdim merupakan kakak kandung dari mantan pemain timnas Irfan Bahdim. Fardi memiliki peran penting dalam proses pengurusan naturalisasi pemain terutama yang berkarir di Eropa. Beberapa pemain naturalisasi seperti Ivar Jenner, Shane Patinama, hingga Rafael Streit merupakan hasil dari kerja keras Fardi. Selain itu, kakak dari Irfan ini juga beberapa kali mendampingi Sinteyong saat memantau pemain di Belanda. Peran Fardi tidak bisa dianggap sepele. Pria berdarah Indonesia-Belanda tersebut yang meyakinkan Ivar Jenner memilih skuad Garuda. Ia pula yang menjembatani keinginan Shane untuk membela timnas Indonesia, itu terjadi pada Februari 2022 lalu. Termasuk membantu Shane mengirimkan surat dan dokumen pendukung lainnya ke PSSI agar bisa diproses menjadi WNI. Saat ini Fardi bekerja untuk agensi pemain Prime 11 sejak 2014 lalu, yang memiliki banyak klien yang berkarir di Liga Belanda, Italia, Yunani, Inggris, Belgia, Korea Selatan, dan Indonesia. Ya, Fardi memang terlahir dari keluarga sepak bola. Selain adiknya Irfan Bahdim yang sudah banyak dikenal, ayahnya adalah mantan pemain klub PS Fajar Lawang pada tahun 80-an. Perjalanan karir sepak bola Irfan juga dipengaruhi oleh jerih payah Fardi yang mempromosikan adiknya ke klub-klub di Belanda, salah satunya FC Utrecht pada tahun 2007. Menariknya, hal itu juga jadi pengiring kelancaran karir Fardi
dalam mencari bakat-bakat lokal dan internasional untuk selanjutnya ditawarkan ke klub-klub asal Belanda. Hingga saat ini ia juga mengabdi untuk Indonesia dalam membantu proses pemantauan calon pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi oleh Timnas Garuda. Hamdan Hamedan. Hamdan Hamedan merupakan tenaga ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan. Ia menjadi sosok penting di balik banyaknya pemain keturunan yang melakukan proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Hamdanlah yang menemukan, menghimpun, dan memvalidasi data dengan pendekatan intensif. Hamdan sendiri membuka rahasianya bagaimana ia bisa memikat pemain sehingga pada gilirannya memiliki keinginan kuat untuk bermain bagi timnas Indonesia. Hamdan melakukan pendekatan dengan ajakan melalui pesan DM Instagram, WhatsApp, dan video call kepada si pemain dan juga orang mereka. Tetapi sebelumnya Hamdan akan terlebih dahulu menghimpun database pemain, pengumpulan video-video hingga CV lengkap pemain. Selain itu ia juga memastikan bahwa si pemain memiliki darah Indonesia. Dilansir dari Kompas, Hamdan yang sudah melakukan pengumpulan data diaspora hasil belusukan sejak masih di PSSI itu tercatat telah memiliki hampir 400 data pemain naturalisasi Indonesia dari berbagai negara. Ia mengaku bahwa data tersebut masih bisa terus bertambah. Kami berusaha untuk memanfaatkan potensi besar diaspora Indonesia yang berjumlah lebih dari 9 juta orang di lebih dari 90 negara. Ini adalah salah satu ikhtiar untuk membantu timnas lebih kompetitif. Tidak ada salahnya memanfaatkan potensi diaspora itu, seperti yang sudah kita lihat hasilnya di Piala Asia 2023, ujar Hamdan. Yang terbaru, untuk menghadapi Piala AFF U16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025, Hamdan bahkan sudah menyetorkan 37 nama pemain diaspora kepada pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto. Ada sekitar 37 pemain diaspora dan yang mempunyai paspor Indonesia sekitar 9 orang. Jadi setelah itu kita akan komunikasi dengan PSSI bagaimana situasi dan mekanismenya, kata Nova seperti dikutip dari Suara. Bahkan Hamdan menyampaikan bahwa saat ini banyak pemain diaspora yang justru meminta bantuannya untuk mendapatkan paspor WNI demi membela timnas Indonesia. Saya rasa itu dimulai ketika disumpahnya Jordi Amat dan Sandy Walsh, di mana saya sering sekali menerima informasi ada pemain yang melapor, saya sedang bermain untuk klub ini dan tertarik untuk membela Indonesia, kata Hamdan Hamedan, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI. Salah satu pemain yang lebih dahulu meminta bantuan Hamdan Hamedan adalah pemain timnas Indonesia U20 Jens Ravens. Sebelum dipanggil timnas Indonesia U20 dan menjalani proses naturalisasi, Jens Ravens mengirimkan pesan melalui akun Instagram pribadinya pada Hamdan Hamedan. Hingga akhirnya pemain berposisi striker di FC Dordrecht U21 ini membela timnas Indonesia U20 di ajang turnamen Toulon di Prancis. Hamdan pun menjelaskan proses panjang dari pemain diaspora yang mendapatkan rekomendasi dari cabang olahraga hingga akhirnya mendapatkan paspor Indonesia. Hal ini pun dia gunakan untuk melakukan pendekatan ketika mencari data pemain diaspora dari berbagai penjuru dunia. Dengan kerja keras dan dedikasi dari sosok-sosok di balik layar ini, timnas Indonesia berhasil menggapai berbagai prestasi gemilang. Mereka bukan hanya menghubungkan para pemain keturunan dengan timnas Indonesia, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dukungan dan kolaborasi antara para pemain, pelatih, dan pihak-pihak di balik layar ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berprestasi di kancah internasional. Terima kasih kepada Yusa Nugraha, Fardi Bahdim, dan Hamdan Hamedan yang telah mengabdikan diri demi kejayaan timnas Indonesia. Mari kita terus dukung dan berharap yang terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia.